Bismillah. Untuk pertama kalinya, Crazy WSM menjual kit kokang depan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini kitnya. Dan di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pemasangannya, bagaimana cara pembeliannya, dan berapa harganya. Oke, ikuti terus channel Crazy WSM. Cek bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Crazy WSM. Oke, apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sip, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, saya akan mereview sebuah produk dari Crazy WSM. Ini karena ada beberapa request ya kan, meminta si kokang depan, kit kokang depannya itu dijual seperti itu. Biasanya saya hanya melayani sekalian pasang ya teman-teman. Jadi karena ada request minta kitnya saja, jadi saya buatkan lah, oke lah. Jadi nanti insya Allah saya stok yang banyak ya teman-teman. Karena alhamdulillah sekarang ini Crazy WSM sudah menggunakan laser cutting metal ya teman-teman. Ini dari besi. Ini besi ya teman-teman, ini besi. Oke, nanti kita review apa saja yang didapat, harganya berapa, dan bagaimana cara pemesanannya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, di sini ada batang kokang nanti yang teman-teman dapat itu cuma simpel banget, cuma ini nih. Ini kita kasih skrup ya, kita kasih skrup. Untuk harganya nanti ya, bisa di terakhir-terakhiran lah ya, membahas harganya. Oke. Nanti yang didapat itu ini satu batang kokang dari metal. Ini tebalnya itu sekitar 2 mili ya, karena saya requestnya 2 mm. Oke, 2 mm dengan lebar 18 mm atau 1,8 cm. Oke, dan ini sangat mudah pemasangannya. Pokoknya teman-teman ikuti saja nanti ya proses pemasangannya, bagaimana cara memapas-mapasnya. Pokoknya simple. Ini cuma 2 part doang, ini bisa membuat M416 Anda itu sudah menjadi kokang depan. Ini satu batang kokang depan dan konektornya. Ini konektornya seperti ini. Ini dari PVC ya teman-teman. Ini dari PVC. Oke, ini dari PVC. Ini sudah tak tanam kawat biar pegangan. Ini kelihatan ya tanaman kawatnya ada banyak, apalagi di dalam ini. Teman-teman bisa masukin dari sini aja, udah kerasa ini kawat semua. Ini biar kokoh, biar awet, insya Allah ya. Ini bentuk ikhtiar dari saya. Di atas itu ada skrup 2, skrup kasar. Oke, untuk mengikat antara besi kokangan yang metal ini dengan si PVC di sini ya. Oke, ini ada di setengahnya itu ada 2 kawat. Untuk mengantisipasi jika si baut ini kendor, ini setelah saya baut, saya lem ya, kasih lem CA ya, atau lem G atau lem Korea lah seperti itu. Terus saya tanam kawat seperti ini. Jadi ini bentuknya coak seperti ini ya tadinya ya. Coak, oke. Tadinya coak di sini. Jadi coakan ini saya kasih PVC, lalu tanam kawat 2 piece seperti itu. Oke, lihat detailnya. Ini rapi banget ya, cuttingannya presisi seperti ini. Rapi, presisi. Ini ada lubang di sini untuk hop up yang TDC ya. Ini yang dari atas bautnya seperti itu. Ini insya Allah sudah travelnya sudah pas ya untuk si jarak travelnya. Itu sekitar travel kokang M416 itu 60 cm. Ini tak kasih toleransi yaitu 70 mm atau 7 cm ya. Oke, untuk travel M416 for your info guys, itu 60 mm atau 6 cm. Oke, di sini ada coakan. Dan kalau teman-teman perhatikan, ini seperti kokangan M416 bawaan ya. Jadi di sini itu posisi si pistonnya, di sini silindernya. Oke, jadi nanti tinggal pasang saja. Oke, ini untuk batang kokangannya. Langsung, ini batang cover kokangannya. Nah, batang cover kokangan. Ini cover kokangannya dari full PVC. Ini 100% PVC. Saya cat hitam Dove. Nih, pakai pilok basic, black matte seperti ini. Nih. Ini kuat ya, insya Allah. Saya perkuat lagi pakai PVC juga. Di sini diikat, ditempelkan maksudnya, terus ditanam kawat dari sini tanam kawat banyak lah intinya seperti itu. Ini dikasih lubang-lubang ya biar catching seperti itu ya. Ini modelnya seperti Moe ya, Makbul ya. Dari Makbul saya menirunya dari Makbul dengan olahan sedikit lah biar nggak begitu sama, jadi mirip-mirip seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu. Oke, saatnya kita pemasangan. Sip. Di sini kita siapkan unitnya. Ini unit M416. Ini khusus buat molding pembuatan mass product. Ini cover buat kit kokang depan. Oke. Jadi teman-teman tinggal dibongkar saja. Ini cara pemasangannya. Jangan skip biar nggak gagal paham. Nah, ikuti terus ini tutorialnya biar teman-teman nggak bingung. Ini sudah saya papas ya. Nanti kita jelaskan. Nah, oke. Kita pertama itu dari bodinya. Saran saya, bodinya itu sudah di resin ya teman-teman. Bodinya itu sudah di resin, saran saya sih ya. Karena untuk kokang depan versi Crazy WSM itu si
handguard atau race-nya itu nggak disambung, nggak ditempel di sini ya. Jadi si ini kalau di itu barrel nut-nya ya, kalau ini kan barrel nut ini ya, barrel nut ini untuk si konektornya ke race-nya itu harus benar-benar kuat ya, benar-benar kuat. Jadi teman-teman dicek saja di short video itu proses peresinan body decopper M416 itu sudah saya kasih kawat di sini ya. Jadi cinta bor, kasih kawat 3 mm atau 2 mm, kawat, tanam di sini, kan tanam kawat di sini, coak, kasih resin. Seperti itu baru dicoak. Oke, dicoaknya itu gampang banget teman-teman. Teman-teman kalau nggak ada gerinda bisa pakai gergaji besi. Misalnya ini gergaji besi ya. Teman-teman tinggal dipaskan saja di jalur kokangannya ini, terus digergaji aja seperti ini. Pasti lurus ya. Gergaji saja seperti ini. Nih. Langsung nanti kepotong seperti ini. Oke. Jadi lihat ya. Coak ya. Coakannya seperti itu. Ini nih, biar jelas. Mana ini? Good. Oke, bentar. Lightingnya tak ganti ya. Oke, ini lightingnya sudah tak benarkan. Nah, seperti itu coakannya. Oke, sampai sini ya. Ini yang sebelah kiri. Set. Ini sorry ya. Ini patah di sini ya, tak patahin. Ini harusnya ada di sini ada lubang baut ya. Nggak dihilangkan nggak apa-apa. Ini kemarin karena ini bekasan ya, jadi saya buat. Ya, sebelah kirinya juga seperti itu. Teman-teman tinggal kasih gergaji besi atau gerinda, tinggal diluruskan saja, digergaji seperti ini. Oke, maka akan coak seperti ini. Oke, paham ya? Untuk nyowak jalur kokangannya itu gampang banget. Nih, tinggal dipapas bagian depan, bagian sini. Oke, selanjutnya teman-teman itu satukan. Oke, kita satukan seperti ini. Nah, kelihatan seperti ini ya. Setelah itu satukan ada coakan seperti ini. Nah, teman-teman masukkan barrel nut-nya. Ini bukan barrel nut ya, adapternya lah ya. Masukkan, set, kita putar ke kanan. Nah, terus teman-teman itu pakai cutter, mana sih cutternya ya? Pakai cutter, pakai pisau, apa penanda. Nah, teman-teman itu tinggal pertama sebelah kiri ya. Ingat, sebelah kiri, oke? Sebelah kiri. Sebelah kiri teman-teman tandain ini garis ini ya, lurus ini ke sini. Seperti ini. Set, hati-hati ya. Set, harus lurus, diusahakan lurus. Nah, seperti itu sudah. Terus kita putar ke kiri seperti kayak mau buka loh. Set, seperti ini. Oke? Terus kita garis lagi. Nanti garis lagi di sini. Kalau saya itu biasanya itu lurus ini ya, lurus pin ini nih, ini pinnya saya garis seperti ini, set di sini untuk motongnya. Jadi nggak perlu lihat itu ya, biar si pinnya itu nggak kemakan ya. Nah seperti ini, yang sebelah kiri, sebelah kanannya, terus ini dibuang ya, dipotong. Di gerinda pakai gergaji besi bisa, pakai chainsaw juga bisa, terserah teman-teman adanya apa. Nah jadilah seperti ini ya. Nih, ini pas ya. Pas di pinnya, set. Nah, ini sudah ditandain ya. Lalu kita pasang. Nah, seperti ini. Oke. Kalau udah, ini misalkan sudah ya. Ini sudah. Oke, ini sudah. Ini pinnya apa sih? Adapternya, kuncian adapternya sudah, bodi sudah. Langsung kokangan. Ini kokangan. Ini tadi nggak include ya nanti ya. Ini kokangannya pakai punya teman saja di rumah. Misalkan teman-teman pengen dipasang kokangannya walaupun buat dummy atau nggak difungsikan buat pantas-pantas saja M416-nya walaupun kokang depan masih ada kokang belakang masih bisa ditarik ya walaupun buat hiasan saja. Nah teman-teman cek di sini. Ini ada siripnya ya. Ada siripnya dua kanan kiri. Teman-teman dipotong pakai tang seperti video ini. Nah, seperti itu ya, dipotong pakai tang, seperti itu. Nanti akan ada garis di sini. Nah, teman-teman dipotong saja sekitar sisain tebal segini. Tebalnya 5 meter, 5 mm ya. Sisakan tebalnya 5 mm. Oke, pakai penggaris bisa, pakai jangka sorong kalau teman-teman punya jangka sorong atau sigmat, sisakan 5 mm saja. Biar si jalur si kokangan besinya ini nggak terganggu ya pada saat nanti beraksi seperti itu. Oke, setelah dipapas habis, bagian tengah jangan lupa ya. Ini bagian tengah, bagian canulan ini. Bagian ini juga dipapas habis ya. Soalnya kalau nggak dipapas habis, begitu kokang depannya mundur, ini akan ke bawah teman-teman. Akan nongol. Walaupun sedikit, walaupun dia akan sejauh si nozzle mundur, ya sekitar berapa senti lah. Ya nozzle mundur itu segitulah. Nah itu dia akan mundur. Kalau teman-teman nggak dibuang juga nggak apa-apa ya. Tapi ini nanti akan mundur ketika si kokangan depannya diaktifkan, dia akan mundur sedikit. Set seperti itu. Oke. Kalau saya saran sih tak papas kalian bersih seperti ini. Oke. Selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan di depan ini, nah lihat mana fokus. Nah ini bagian depan sini, teman-teman setelah dipapas, teman-teman itu dikasih sudut. Kalau ini kan sudutnya siku-siku ya,
Nah, dikasih sudut tumpul seperti ini. Fungsinya apa? Ketika si kokangan ini mundur, ya, seperti ini, balik. Dia itu baliknya itu nggak nabrak lah, seperti itu. Dikasih polisi tidur biar dia nggak nabrak, tak, seperti itu loh. Tinggal di set, naiknya enak kayak gitu loh. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk urusan kokang belakangnya yang kita damnya. Oke, kita pasang. Kita pasang dulu kitnya. Kita pasang dulu, set, seperti ini. Nah, kita pasang, terus kit kokang depannya, kita pasang si pistonnya dan si silinder, set. Nah, oke, seperti ini. Lalu dipasang spring segala macamnya ya. Untuk fitting sih nggak usah sih, seperti ini udah dipasang, lalu kita tutup. Kita tutup dengan doa ya. Bismillah. Pokoknya diawali dengan Bismillah. Tutup pakai Bismillah. Sorry. Ini rada tricky, harus dipegangin. Nah, set. Oh ini sorry guys, spare-nya lepas guys, spare-nya lepas. Jatuh bodo amat lah. Dapat belum sih? Nah, pecah. Masih ada lah. Oke. Sorry ya tadi blur ya. Oke, ini udah. Tadi yang jatuh apa ya? Ini. Oke. Setelah pas. Ini kalau depannya itu nggak dikasih per ya. Oke, mungkin ke depannya kalau teman-teman pengen dikasih per juga bisa. Oke, kita baut dulu si bodinya satu saja di sini. Oke, mungkin nanti videonya akan saya percepat karena mungkin nanti kelamaan ya. Oke, langsung ini kan sudah dipapas tadi ya, tinggal masang seperti ini teman. Set, ditekan saja. Nah, kunci. Oke, untuk urusan bodi belakang sudah. Oke, kita baut dulu ya. Kita baut dulu, oke, lancar ya, seperti ini. Ini kita singkirkan dulu si urusan bodi belakang sudah terpasang. Oh ya guys, ada yang kelupaan, nanti itu sekalian tak bonusin ini ya, apa nih namanya? Tak bonusin silikon oil. Nah, silikon oil nanti teman-teman dikasih silikon oil bagian sininya ya. Untuk jalur piston dikasih silikon oil kanan kiri, bodi kanan kiri. Oke, bodi kanan kiri dikasih silikon oil biar lancar dan minim gesekan ya, namanya metal dengan plastik kan lama-lama takutnya aus ya plastiknya ya. Oke, untuk bagian bodi di bagian itu, di sebelah itu ya teman-teman. Nah, untuk si bagian grip depan atau ris depan itu di bagian sini dikasih silikon. Nih, di bagian sini, set, atas bawah kanan kiri ya. Set, yang connect lah, yang connect dengan ini, yang kontak dengan ini. Dan ini bagian ini di sini. Oke, seperti itu ya tambahannya ya, sorry. Untuk persediaan masih ada, nanti kita bonusin silikon oil buat pelumas. Oke, terima kasih. Kita ke ini, ris depan atau handguard. Untuk bagian luar, untuk jalur travel kokangan konektornya, cover ini, teman-teman itu dihitung dari depan itu lubang ketiga, 1, 2, 3 nih, 1, 2, 3. Nah, belakang lubang ketiga itu papas. 4 biji ya, 1, 2, 3, 4, hilangkan semua, jadilah seperti ini. Oke, kanan kiri perhatikan, sisakan 2 lubang, si M-lock-nya, bukan M-lock, ini kemotnya sisakan 2 ya, 2, belakang 3, oke, sisakan 2 depan, belakang 3, ini ada 4, ada 5 ding, ada 5 lubang tuh, 2, 3, 4, 5, berarti 4 sekat, ini 1, 2, 3, 4, potong semua, kanan kiri ya, seperti ini. Oke, itu untuk bagian luarnya, kita ke bagian dalam. Kita bongkar, set. Tadi udah dibongkar sih ya, wong ininya sudah dipapas seperti itu. Oke. Untuk jalur travel kokangan, nah ini kan sudah tak coak ya. Kali ini kan belum. Oke. Untuk yang depan, kita ukur dari depan. Dari depan itu berapa ini? Set 34 mm. Dari sini ke sini. Oke, kurang dekat ya. Oke, biar jelas. Ya nanti insya Allah ada buku panduannya lah, biar teman-teman nggak terlalu mantengin video saya ya. Takutnya kan ini tontonannya semakin banyak kayak gitu ya. Harapannya sih semakin banyak teman-teman karena nonton tutorialnya. Oke, ini tadi dari depan itu 34 mm. Oke, dari depan 34 mm. Terus kedalamannya itu 9 mm. Set, ini 9 mm loh. Nah, oke, 9 mm ya, sorry, 9 mm. Jadi ini tadi 34 ya kan. Ingat-ingat 34 mm, baru teman-teman kasih tanda set gitu ya. Nih, ini 34, set 34. Nah, di sini kasih tanda pakai cutter, misalkan di sini set, kasih tanda set. Nah, habis itu
Untuk travelnya kita sisakan berapa ini? Set. Kita sisakan 98 mm. 98 mm dari titik depan ini ya. Titik yang dicoak ini. Nah, segini. 98 mm. 100 mm atau 10 cm juga nggak apa-apa. Oke, itu terserah. Oke, yang penting jangan kurang dari itu. Nanti mentok ya. Karena prinsipnya seperti ini. Ini kokangan itu, karakter kokangan itu 35 mm. Sedangkan si travel kokangan itu 60. 60 tambah 35 berarti kan 95 ya. 95 mm ya teman-teman, lebih sedikit lah buat nekennya seperti itu, depan dan belakang. Karena kalau depan mepres banget nanti mentok, pecah, bisa ya tahu sendiri kan produk bagaimana kualitasnya. Kadang dapat yang kerupuk, kadang dapat yang melempem, kan kuat ya seperti itu. Jadi depannya sisain 2 mm, tadi kan 34. Nah, ini travelnya 100 mm juga boleh, 98 seperti saya juga boleh. Oke. Itu seperti itu. Kenapa ukurannya harus seperti itu? Oke. Untuk kedalaman 9 mm kanan kiri. Caranya gimana sih ukur 9 mm dan cara nyowaknya gimana sih? Seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau nggak punya sigmat seperti ini, kalau saya kan seperti ini ya, kita kencangkan di 9 mm, lalu ini kan tajam biasanya ya, kita gurat seperti ini teman-teman. Oke, sorry blur. Oke, saya gurat seperti ini. Ini kan pentokin, teman-teman belilah sigmat ya, yang metal paling berapa, ada yang murah, gurat seperti ini. Nih, rada nonggeng. Oke, dia akan kegores teman-teman. Seperti ini ya. Kelihatan nggak? Seperti ini ya. Ada goresannya ya. Nih, seperti itu. Kalau nggak pakai cutter lah. Pakai cutter di sini, tapi harus hati-hati ya, diukur 9 mm terus digurat seperti ini. Sret, ini kan sret, agak nonggeng seperti ini. Sret, ya kan, tuh. Kan akan ada guratannya. Terus teman-teman bisa pakai gergaji. Kalau saya pakai mini drill ya. Teng-ter gitu gergaji, dicoak sampai seperti ini. Oke. Nih, atasnya juga, atasnya seperti ini teman-teman, atasnya tuh, atasnya dicoak. Nih, dari atas itu dipepetin saja, teman-teman ngelurusin ini tuh. Ini tuh sekitar berapa, dari insya Allah ini keras banget. Sekitar 4 mili 4 mili dari sini ya, tingginya inilah, sorry, nih 4 mili ya, ini dari sini 4 mili dicoak. Oke, kalau ini di bawah ini nih, di bawah ini sama ini 4 mili juga kayaknya. Oh enggak, ini ya 4 milian sama, 4 mili dari sini atas ya. Oke, seperti itu teman-teman. Pokoknya dicek lah saja di sini. Misalkan kayak gini ya, teman-teman taruh di sini, set. Nah, ini lebih gampang seperti ini. Nah, udah lurus seperti ini, teman-teman tandain saja pakai cutter. Oh, ini besinya di sini, set set set. Seperti itu kan, ini kan ada guratannya atas bawah. Habis itu disisain atas bawahnya biar longgar ya. Jangan ngepres banget, kalau ngepres banget nanti seret ya. Oke, tinggal digergaji. Pakai gergaji besi juga bisa. Seperti ini misalkan, gergaji besi dilepas ya, jangan dikasih adaptornya, dilepas saja. Terus ini dipapas semuanya. Set 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 set. Ini dikit, ini. Ini cuma ini doang sih ya. Mana sih? Nggak fokus. Nah, ini nih, dipapas. Ini baut ini jangan dipapas ya. Oke, itu kelebihannya. Kelebihannya saya membuat kokang depan M416 biar baut si risnya itu nggak dipapas ya, biar masih fungsional. Oke, ini sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kanan ini catatan, jatuh. Sebelah kanan itu persis di bawah lubang baut ya, dipapasnya ya. Oke, persis di bawah lubang baut. Set. Kalau ini rada dipapas sedikit karena ini akan terkoneksi atau bersenggolan dengan skrup ini ya. Skrup ini ya, jadi dipapas sedikit biar nggak ganjel. Oke, diamplas. Ini habis, lihat habis semua, set, dipapas. Ini habis semua, lihat teman-teman, perhatikan saja ini contohnya. Oke, terus ini jangan lupa habis dipapras, diamplas ya, pakai amplas kasar. Oke, seperti itu. Ini misalkan disatukan itu akan terlihat seperti ini. Ini contohnya nggak rapi ya, teman-teman bisa bikinnya lebih rapi. Oke, seperti itu ya. Nah, teman-teman tinggal pasang saja. Kita misalkan sudah ini ya. Tinggal teman-teman pasang seperti ini. Set. Oke, ini pasang juga. Set. Lalu baut. Mana ini? Nah, ini baru dibaut. Nah, sorry. Baut dulu ya. Oke. Baut semuanya. Nanti skip saja ini bautnya ya. Biar nggak kebanyakan waktu. Oke, langsung kita pasang cover kokangannya. Set. Insya Allah ini sudah presisi.
Jadi teman-teman tinggal satu dulu. Ini teman-teman dipastikan lurus dulu si bautnya. Oke, dipastikan. Seperti ini. Misalkan masangnya seperti ini ya. Kita kira-kira lurus, ditekan, set. Nah, terus dipaskan lubang-lubangnya kira-kira. Ini kalau perhatikan teman-teman, ini pas di mata rail kedua ya. Mata rail kedua, sorry. Nah, ini lurus. Oke, kita pasang yang depan. Bautnya ini harus hati-hati ya, karena kalau menceng itu nanti selek. Soalnya PVC ya, ini kan besi ya. Nah, bautnya pelan saja. Oke, set, udah pas. Nggak perlu dikencengin dulu, kita paskan dulu yang sebelah kiri. Pastikan lubangnya sudah terlihat lurus dua-duanya. Kita pasang lagi yang depan. Set. Oke. Udah pas, jangan kencengin dulu, setengah saja. Kita yang belakang sudah kira-kira pas. Lihat lubangnya lurus ya. Kita pasang juga. Ingat, nyekrupnya itu harus lurus ya, sambil ditekan ya. Jangan dibiarkan, pokoknya sambil ditekan seperti ini. Biar si kokangan itu, covernya itu nempel. Oke. Habis itu bagian sini sebelah kanan dipasang juga. Set. Oh, ini susah ini. Oke, hansamu jangan berisik. Oke, kencengin. Hansamu jangan berisik. Oke, kencengin. Kencengin dikit-dikit. Oke, ini juga. Oke. Oke. Sip ya, sudah terpasang. Ini kalau pakai per, mantap ini. Ini cuma tak coba kosongan saja teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Cara pemasangannya, cara pembuatannya, cara pemasangan kokang depan, kit kokang depan untuk M416 The Cobra dari Kreasi WSM. Oke. Untuk saran kritiknya teman-teman tinggal di komen saja. Misalkan kurang apa, tadi mungkin kedepannya akan dikasih spring ya, ada spring double ya. Karena ini tak bikin biar teman-teman itu fokus begitu ngokang terus balikin ke depan untuk memadatkan kompresi dan menghindari si piston itu nabrak kokangan. Oke, ini kokang belakangnya masih bisa ditarik-tarik. Nah, ini mungkin kedepannya teman-teman dikasih damper karet di sini ya, biar nggak pecah seperti ini ya, biar nggak pecah. Ini kan tadi pecah ya mental ya, tak lem lah. Ini untuk aja body cuma sampel ya. Ini kalau kayak gini ya takutnya kan teman-teman pengen impresi lah seperti itu ya. Nah, masih bisa dikokang dan masih aman. Oke, sorry ada suara berondong. Oke, seperti itu saja teman-teman. Untuk harganya sekarang itu Rp175.000. Cara pemesannya teman-teman tinggal cek saja di kolom komentar. Nanti ada nomor WhatsApp di situ. Kalau enggak, dicek saja di sampul channel Kreasi WSM. Itu ada nomor HP saya. Oke, cek saja situ. Nanti yang didapat itu cover kokangan dan kit yang tadi itu. Oke, ininya nggak dapat ya teman-teman. Ya mungkin kalau saya punya stok lah bikinin ya. Tapi untuk sementara nggak ada stok. Jadinya teman-teman tinggal berkreasi saja biar nggak mubah, yang punya di rumah dipotong saja ya, seperti itu. Oke, untuk kritik dan sarannya saya sangat mengharapkan untuk kita kedepannya lebih baik. Monggo ditulis kolom komentar kritik dan sarannya apa, mungkin harus bagaimana dan kurangnya apa, seperti itu teman-teman. Oke, sip, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini monggo di like, jika teman-teman tertarik dengan channel saya monggo di subscribe teman-teman. Oke, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kreasi, semoga menginspirasi. Ciao.